Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah geometri diferensial. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah sampai pada perkalian vektor dengan skalar ya. Jadi ada vektor, kemudian ada operasi yang berlaku pada vektor, ada penjumlahan vektor, kemudian ada perkalian vektor dengan skalar ya. Perkalian vektor dengan skalar, definisinya, kemudian sifat-sifat perkaliannya, kemudian ada kaitannya perkalian dengan vektor dan skalar yang menyebabkan hubungan dari arah dari dua vektor ya. Jadi ada dua vektor itu bisa sama arahnya kalau dia itu merupakan hasil perkalian suatu vektor dengan skalar yang skalarnya itu positif ya. Kalau skalarnya negatif berarti nanti vektor yang dihasilkan dia akan berlawanan arah dengan vektor semula dia. Oke. Kemudian ada vektor satuan, kemudian ada vektor satuan pada arah A, pada arah vektor A. Nah, terakhir ini kemarin. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh ini ya, jadi contoh. Jadi ada gambar situ pada segitiga OAB. Misal vektor A itu adalah OA ya. Jadi vektor OA dan vektor B itu adalah vektor OB. Dan misal M itu adalah titik tengah sisi AB. Ya. Nah, sehingga vektor OM dapat dinyatakan dalam A dan B. Jadi OM ya, jadi OM itu ternyata sama dengan OA ditambah AM. Jelas ya. Jadi misalkan dari AB ini AM ini juga vektor ya. Jadi OA ditambah dengan AM maka OM ya. Jadi hasil penjumlahannya itu adalah suatu vektor yang titik pangkalnya itu adalah pangkal vektor pertama dan titik ujungnya itu adalah titik ujung vektor yang kedua ya. Jadi OM. Jadi OM sama dengan A ditambah AM. Di mana AM? Tadi kan M-nya bilang dia itu ada di tengahnya AB ya. Berarti AM itu sama dengan setengah AB dia, jelas ya. Jadi AM itu setengah AB. Ya. Karena AM itu setengah AB, AB itu adalah B min A dia ya. Jadi vektor AB itu sama dengan vektor B min A dia. Oke, jadi vektor AB sama dengan vektor B min A. Sehingga diperoleh vektor A ditambah setengah B min A dikalikan, nah ini perkalian skalar dengan vektor jadi distributif ya, jadi dikalikan ke dalam sehingga nanti diperoleh ya ini. Jadi setengah A ditambah setengah B dia itu. Nah, ini berarti kalau kita mencari koordinat titik tengah ya, jadi diketahui dua titik ya. Jadi misalkan A dan B, kemudian dicari koordinat titik tengahnya, tinggal dikalikan setengah saja. Jadi X1 ditambah X2 dikali setengah, Y1 ditambah Y2 dikali setengah ya. Maksudnya dari setengah A plus setengah B sama seperti itu ya. Jadi rumus untuk mencari koordinat titik tengah dia. Oke, ini langsung ada flash quiz lagi ini. Sebutkan definisi vektor. Ya, pastikan definisinya lengkap ya, lengkap dan benar. Ya. Jadi satu saja itu pertanyaannya. Nah, kemudian bebas dan tak bebas linier. Ini materinya sama seperti yang ada di aljabar linier. Yang pertama adalah tak bebas linier. Jadi misalkan punya vektor U1, U2 sampai UN ya. Jadi vektor ke N vektor ini, jadi ke semua vektor dari U1 sampai UN ini disebut tak bebas atau dependen ya. Kalau bebas nanti independen ya. Jadi tak bebas dependen linier jika terdapat skalar K1, K2 sampai Kn yang tak semuanya 0 sedemikian hingga, jadi kalau dibuat kombinasi linier, jadi K1 dikali vektor U1 ditambah K2 dikali vektor U2 ditambah seterusnya sampai Kn dikali vektor UN itu sama dengan vektor 0 ya. Jadi kalau ada persamaan ini ternyata K1, K2, K3 sampai Kn-nya itu tak semuanya 0. Jadi cuma beberapa saja yang 0. Nah, kalau memenuhi seperti ini berarti dia disebut tak bebas dia itu. Ya. Sedangkan kalau bebas
Kalau bebas linier berarti kalau dibuat jadi ada vektor U1, U2, U3 sampai UN, kemudian dibuat kombinasi linier K1 dikali vektor U1 ditambah K2 dikali vektor U2 dan seterusnya sampai ditambah Kn dikali vektor UN sama dengan vektor 0, maka K1, K2, K3 sampai Kn-nya itu semuanya 0 ya. Skalar ya. Jadi bilangan real 0 berarti ya. Jadi semuanya 0. Jadi kalau ada kombinasi linear seperti ini, kemudian ketemu K1 semuanya sampai Kn-nya itu sama dengan 0, berarti dia bebas linear. Tapi kalau tidak semuanya 0, berarti dia tak bebas linear ya. Bisa kalian ingat-ingat lagi dengan materi yang ada di aljabar linear, sama ya, konsep bebas dan tak bebas mau di mana saja dia sama ya. Oke, misalkan contoh, saya punya vektor A 1 min 1, 0, kemudian vektor B itu 0,2, min 1, dan vektor C itu 2, 0, min 1, itu ternyata tak bebas linear. Kenapa? Karena kalau dibuat kombinasi linear, ketemu K1-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian K2-nya itu 1 dan K3-nya itu min 1 dia. Nah, jadi tidak 0 dia, jadi tidak ada yang 0 malah. Nah, berarti dia tak bebas linier dia itu. Oke, jadi kalau yang bebas linier ketika dibuat kombinasi linier, satu-satunya jawaban yang mungkin itu adalah kalau di sini 0, 0, 0 dia. Oke. Kemudian ada contoh yang kedua, misal vektor A sejajar dengan vektor B, haruslah vektor A itu sama dengan vektor 0, vektor B sama dengan vektor 0, atau A sama dengan K dikali B. Ya, jadi kalau A sejajar B seperti yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi A dan B sejajar itu ada beberapa kemungkinan, A-nya 0, B-nya 0. Atau ternyata A itu hasil perkalian skalar K dengan B dia, dengan vektor B. Nah, sekarang kalau ternyata dia memenuhi kasus yang A sama dengan K min B, nah, maka bisa diperoleh vektor A min K, jadi di pindah ruas ya, min KB sama dengan vektor 0. Ya. Nah, dari sini dia balik lagi ke bentuk yang ini, ke bentuk kombinasi linier ini. Kan ketemu K1-nya itu 1 ya. Kemudian K2-nya itu min K ini. Ya. Karena yang di sini ini mesti 1 ya. Jadi kan kalau yang min K kan kita tidak tahu, dia bisa saja kalau K-nya itu dipasang 0 di sini. Kan berarti kan yang K2-nya di sini 0 ya. Min K kalau K-nya 0 berarti kan jadi 0 dia, tapi yang di depannya A, K1-nya pasti 1 dia itu. Jadi tidak semuanya 0. Sehingga bisa dipastikan kalau A dan B itu sejajar, maka A dan B-nya itu tak bebas linier, atau sebaliknya. Oh, enggak mesti ya kalau sebaliknya ya. Jadi kalau A dan B tak bebas linier belum tentu dia sejajar ya, tidak ada jaminan ya. Oh, kalau kalau vektornya hanya 2 ya. Jadi kalau vektornya hanya 2, kalau A dan B-nya itu tak bebas linier, bisa dipastikan bahwa A dan B-nya itu sejajar ya. Jadi kalau A dan B sejajar, kalau ada 3 misalkan ya A, B, C itu semuanya saling sejajar, maka dia pasti tak bebas linier. Tapi kalau ada 3 vektor A, B, C itu tak bebas linier gitu ya, tidak bisa dipastikan kalau semuanya itu sejajar ya. Ya, jadi kalau hanya ini ada lanjutannya. Sebaliknya, misal A dan B itu tak bebas linier, jadi kalau A dan B tak bebas linier, maka ketika dibuatkan kombinasi linier seperti ini, K1A ditambah K2B sama dengan 0, ya, maka tak semuanya K-nya ini dia 0 ya, tak semuanya. Nah, misalkan yang tidak 0 itu K1. Nah, misalkan yang tidak 0, jadi K2 boleh 0, boleh tidak 0 dia. Oke, yang bisa dipastikan, jadi kan cukup 1 saja yang tidak 0 dia. Jadi misalkan K1-nya. Sehingga kalau K1-nya itu tidak sama dengan 0, maka bisa dibuat persamaan ini ya. Jadi dibuat sebagai penyebut dia tidak masalah, karena K1 dijamin tidak sama dengan 0 ya. Jadi diperoleh vektor A sama dengan min K per K1 kali B, di mana ini kan perkalian skalar dengan vektor ya. Jadi ada skalar min K per K1 dikali dengan vektor B, jadilah vektor A. Nah, di mana kalau bentuknya seperti ini dijamin pasti A dan B-nya ini sejajar dia itu ya. Jadi kalau A dan B tak bebas linier itu, maka A dan B-nya sejajar, atau A dan B-nya sejajar, pasti A dan B-nya itu tak bebas linier dia. Ingat ya, ini berlaku hanya untuk 2 vektor saja. Jadi kalau misalkan ada 3 vektor A, B dan C, vektor C, maka tidak selalu berlaku dia itu untuk yang
Kalau A, B, C-nya itu tak bebas linear, maka bisa dipastikan ketiga-tiganya semuanya saling sejajar ya. Soalnya tidak tahu ya apakah terbukti atau tidak ya. Jelas untuk yang dicontoh ini hanya fokus untuk yang dicontoh ini dia hanya menjelaskan untuk dua vektor saja. Jadi A dan B ya. Jadi kalau A dan B-nya sejajar, maka A dan B-nya tak bebas linear. Kalau A dan B-nya itu tak bebas linear, maka keduanya sejajar. Oke, ada flash quiz lagi. Misal ada vektor A 3,15,6 dan B itu adalah min 15 min 11,14. Vektor C-nya itu adalah min 12 3,7. Apakah ketiganya bebas linear atau tidak? Jelaskan. Ya. Jadi caranya tinggal kalian coba kerjakan sendiri ya. Jadi dibuat kombinasi linear, kemudian dicari K-nya ya. Apakah semuanya 0 atau ada yang tidak 0 ya. Oke. Oke, kemudian ada teorema jika sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai sebuah fungsi linear dari vektor-vektor yang bebas linear, maka vektor tersebut hanya dapat dinyatakan dalam sebuah fungsi linear yang unik. Artinya, jika U1, U2, UN-nya semuanya bebas linear, ya, kemudian dan jika ada vektor U itu sama dengan K1U1 plus K2U2 plus sampai KNUN. Ya, kemudian ada vektor U juga dapat dinyatakan sebagai K1 aksen U1 ya, K2 aksen U2. Maka kalau ada bentuk yang seperti ini, asalkan U1 U2-nya sampai UN-nya itu semuanya bebas linear, bisa dipastikan bahwa cuma ada satu solusinya. Bentuk kombinasi linearnya ini cuma satu. Berarti K1-nya itu sama dengan K1 aksen dia itu. Jadi kalau ada dua persamaan misalkan ya, ternyata itu persamaan yang sama dia itu. Ya. Itu dengan catatan, tapi kalau U1 sampai UN-nya dia bebas linear ya. Jadi kalau ada suatu vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang bebas linear, maka bentuk kombinasi linearnya itu hanya ada satu. Tidak mungkin. Jadi kalau kaitannya dengan mencari solusinya hanya satu nanti ya. Kemudian ada basis dan komponen. Jadi vektor E1 sama dengan 1,00, vektor E2 010, vektor E3 001 itu bebas linear ya. Karena kalau K1 E1 plus K2 E2 plus K3 E3 sama dengan K1 K2 K3 jelas ya. Jadi E1-nya dimasukkan ya. Jadi K1 dikali E1 pasti jadi K1 dia. K2 dikali E2 pasti jadi 0, K2 0 dia. Terus kalau K3 dikali E3 dia itu sama dengan 00 K3, sehingga diperoleh ini kalau dijumlahkan K1 K2 K3 ya. Dan sehingga jika K1 plus K2 E2 plus K3 E3 nya sama dengan vektor 0, maka K1 K2 K3 nya itu pasti 0 dia ya. Soalnya dari ini kan, jadi karena ini kalau ini vektor 0 berarti ini kan sama dengan vektor 0 0 0 ya. Vektor 0 kan 0,0 0,0 sehingga diperoleh K1 K2 K3 nya semuanya 0 dia. Oke, berarti dia bebas linear dia. Kemudian sembarang vektor A dapat dinyatakan secara unik sebagai kombinasi linear dari E1, E2, E3 ya. Makanya dia disebut sebagai basis nanti ya. Jadi basis yang umum diketahui yang ini. Jadi 100 010 001 ya. Kemudian di bawahnya itu ada definisi resminya basis ya. Jadi sebuah himpunan vektor B adalah basis di ruang Euclid 3 dimensi 3 ya, ruang Euclid dimensi 3 jika B adalah himpunan vektor yang bebas linear. Oke. Jadi ini memenuhi ya. Jadi E1, E2, E3 ternyata bebas linear. Kemudian setiap vektor di E3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear di vektor-vektor di B. Nah, ini. Jadi ini kan tadi A-nya ini sembarang dia. A-nya sembarang, kemudian ternyata vektor A ini bisa dinyatakan sebagai E1, E2, E3 gitu ya. Karena sembarang berarti memenuhi setiap vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di B. Ya, berarti contoh basis itu adalah E1, E2 dan E3. Jadi kalau untuk membuktikan basis harus memenuhi dua kondisi ini ya. Jadi himpunannya harus bebas linear, kemudian yang kedua itu himpunannya itu harus merentang ya. Bahasanya itu merentang kalau di aljabar linear, merentang semua vektor yang ada di E3. Sembarang tiga vektor yang bebas linear membentuk basis di E3. Oke.
Jadi tinggal dicari 3 vektor yang bebas linear, pasti dia itu basis kalau di E3. Berlaku juga sebaliknya. Setiap basis di E3 dibentuk dari 3 vektor yang bebas linear ya. Misal B itu sama dengan U1, himpunan vektor U1, U2, U3 adalah basis ya. Dan misal A itu sama dengan A1 dikali U vektor U1 plus A2 dikali vektor U2 plus A3 dikali vektor U3. Kemudian skalar A1, A2, A3 itu disebut sebagai komponen dari A ya, komponen yang bersesuaian dengan basis U1, U2, U3. Nilai komponen berubah jika basis yang digunakan berbeda ya. Makanya nanti kalau di aljabar linear itu ada materi terkait perubahan basis ya. Jadi awalnya misalkan kalau di basis yang normal dia itu gambarnya itu segitiga, ketika dirubah ke basis lain bisa saja gambarnya jadi lingkaran dia misalkan ya. Jadi bisa saja seperti perubahan basis ya. Hanya vektor 0 yang komponennya selalu di 0 selalu 0 0 0. Mau basisnya di mana saja, dirubah menjadi apa saja, vektor 0 mesti 0 0 0 dia. Oke. Ini ada flash discussion. Jadi sama dengan flash quiz, tapi pastikan cara menjawabnya flash discussion itu kalian harus berkelompok ya, 3 mahasiswa. Jadi silakan kalian hubungi teman kalian ya, berkelompok sebanyak 3 mahasiswa. Oke, jadi flash discussion harus berkelompok ya. Jadi sama seperti flash quiz. Jadi 3 kelompok tercepat yang menjawab benar yang akan saya beri nilai. Oke. Pertanyaannya di situ, misalkan U1 U2 adalah basis dari A. Jadi 2U1 min U2, B sama dengan U2 min 2U3, C-nya itu sama dengan 3U1 plus U3. Tunjukkan bahwa vektor ABC bebas linear dan juga merupakan basis. Ya, silakan dikerjakan flash discussion. Jadi di mata kuliah ini saya ada 2 jenis pertanyaan-pertanyaan flashback ya. Jadi ada flash quiz dan juga flash discussion. Jadi kalau flash discussion harus kalian kerjakan secara berkelompok 3 mahasiswa maksimal. Jadi misalkan ternyata jumlah kelasnya itu tidak kelipatan 3, berarti ada yang 2 dia kelompoknya ya. Oke, kemudian perkalian skalar dari vektor. Jadi kalau yang tadi perkalian skalar, kalau yang sebelumnya ya perkalian skalar dengan vektor, kalau yang ini ada perkalian skalar dari vektor. Apa itu? Yaitu adalah dot product dia atau perkalian titik. Kenapa disebut perkalian skalar dari vektor? Karena ternyata seperti yang kalian umum ketahui, dot product itu hasilnya adalah skalar dia. Jadi perkalian skalar dari vektor atau juga disebut perkalian titik, dot product dari vektor A. Jadi misalkan ada 2 vektor A dan vektor B ini ya, didefinisikan sebagai A dot B itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Jadi jumlah dari perkalian komponen-komponen yang bersesuaiannya. Jadi A1 dikali dengan B1, A2 dikali dengan B2, A3 dikali dengan B3, kemudian semuanya dijumlahkan ya. Itu definisi dari perkalian skalar atau dot product gitu ya. Kemudian ada beberapa sifat dari dot product. Jadi kalau A dot B itu sama dengan B dot A ya, jadi komutatif dia. Kemudian kalau skalar K dikali dengan A kemudian didotkan dengan B, maka akan hasilnya sama seperti kalau A didotkan dengan B kemudian dikali dengan skalar K-nya dia. Kemudian A dot B dikali B plus C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Kemudian dot product itu definite positif ya, berarti hasil A dot B itu selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Itu kalau ini ya, kalau A didotkan dengan dirinya sendiri ya. Jadi misalkan A dot A ya, A dot A itu akan selalu lebih besar sama dengan 0 ya. A dot A sama dengan 0 jika dan hanya jika kalau A nya itu adalah vektor 0. Oke, ini juga ada beberapa hasil turunan dari perkalian skalar. Kuadratnya itu dikuadratkan. Jadi A dot A sama saja seperti norm A dikuadratkan.
Kemudian ada perjedasaman Cauchy-Schwarz ini ya. Jadi A dot B, norm dari A dot B itu kurang dari norm A dikali dengan norm B. Oke. Kemudian A dot B itu sama dengan norm A dikali dengan norm B dikali dengan cos theta. Sedangkan tetanya itu adalah sudut antara A dan B. Ya, jadi A dot B sama dengan norm A, norm B dikali norm B dikali dengan cos theta. Kemudian ada proyeksi skalar ya. Jadi proyeksi skalar dari A pada B ya. Kemudian ada proyeksi vektor dia itu. Jadi kalau rumusnya proyeksi skalar seperti yang ada di layar kalian itu ya. Bedanya kalau proyeksi skalar ini P-nya ini tidak ada panahnya. Kalau proyeksi vektor P-nya ini ada panahnya ya. Jadi ini rumusnya ya. Mana UB adalah vektor satuan dengan arah yang sama dengan arah vektor B. Apa bedanya vektor skalar dan vektor proyeksi skalar dan proyeksi vektor? Jadi kalau proyeksi skalar dia itu yang dihasilkan itu adalah panjang bayangan dia itu ya. Jadi ini ada A, kemudian ada B, A-nya ini diproyeksikan ke B dia. Ya, apa seperti ada ada benda kemudian di atasnya itu ada matahari atau senter ya, maka menghasilkan bayangan kan di bawahnya itu. Nah, proyeksi skalar itu adalah panjang bayangannya dia itu. Sedangkan kalau proyeksi vektor dia itu adalah vektor bayangannya dia ya. Jadi yang ini A, ini B, kemudian ini adalah proyeksi vektornya dia. Maka ini apa? Bayangannya itu berupa vektor juga dia. Ya, jadi vektor bayangannya dia. Kalau yang ini panjangnya dia, panjang bayangannya. Ya, jadi itu makna geometris perbedaan antara proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Kalau dari rumusnya kan kelihatan ya. Jadi kalau yang B yang proyeksi skalar ini hasilnya skalar dia. Jadi kan A dot B skalar, norm B juga skalar. Hasilnya dia skalar dia. Kalau yang proyeksi vektor hasilnya jadi vektor dia itu ya. Soalnya A dot B ini skalar dikali dengan B jadi vektor dia. Ya. Kemudian vektornya dikali dengan norm B kuadrat ini kan skalar ya, tetap jadi vektor dia. Ya. Kemudian ada vektor ortogonal seperti yang di aljabar linear juga. Jadi vektor A dan B disebut ortogonal ya, dituliskan dengan vektor A tegak lurus dengan B ya, tanda ortogonal ya, tegak lurus dengan B. Jika A dot B-nya itu sama dengan 0 ya. Ingat 0 ya, bukan vektor 0 ya, karena A dot B itu hasilnya skalar ya. Yaitu jika A dan B-nya membentuk sudut 90 ya. Pi per 2 ya, pi per 2 atau 90 derajat ya. Ya. Jadi kalau A dot B itu 0 berarti dia vektornya ortogonal ya, atau secara geometris dia vektornya itu akan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Oke. Flash quiz, manakah di antara dua pasang vektor berikut yang ortogonal? A dan BK atau C dan D? Yang mana dia yang ortogonal? Silakan dicari. Setelah ortogonal ada ortonormal dia itu. Jadi kalau ortogonal itu tegak lurus, kalau ortonormal itu tegak lurus dan sekaligus panjangnya itu sama dengan 1, normnya itu 1. Jadi ada vektor ortonormal itu berarti adalah vektornya itu tegak lurus dan juga panjangnya 1. Nah, dari sana kemudian muncul istilah basis ortonormal. Berarti basis itu tadi adalah himpunan vektor ya, himpunan vektor yang bebas linier dan juga merentang vektor lainnya ya. Sekarang kalau ditambah ortonormal, basis ortonormal berarti adalah basis yang tegak lurus kemudian panjangnya 1, normnya 1 ya. Jadi misal E1, E2, E3 adalah vektor satuan yang ortogonal ya, jelas ya. Jadi kan dia arahnya kan arahnya saling tegak lurus 3 vektor itu ya. Jadi kan yang membentuk sistem koordinat kartesius itu ya. Vektor-vektor tersebut juga bebas linier ya, jelas ya. Bebas linier. Dan normnya itu 1. Nah, jadi kalau E1 itu kan tadi 1, 0, 0. Kalau dinormkan kan berarti akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi E1, E2 itu basis, sudah jelas basis. Kemudian saling tegak lurus dan juga dia normnya itu sama dengan 1. Sehingga disebut basis ortonormal. Berikan contoh basis ortonormal selain E1, E2, E3. Jadi carilah
basis ya. Jadi basisnya itu harus bebas linear dan merentang, kemudian pastikan basisnya itu tegak lurus, kemudian normnya itu harus 1. Silakan cari contohnya. Nah, jadi itu. Jadi tadi kan jelas kan ya apa namanya dah A dot A sama dengan norm A dikuadratkan ya. Berarti di sini kalau E1 dot E1 itu kan sama saja seperti norm E1 dikuadratkan ya. Nah, di sini kelihatan dia tuh E1 kali E1 dot E1, E2 dot E2, E3 dot E3 sama dengan 1 ya. Karena dia normnya 1 kan ya. Kemudian E1 kalau dikali dengan yang lain jadi E1 dot E2, E1 dot E3, E2 dot E3 sama dengan 0 ya. Berarti jelas dia tegak lurus. Jadi tegak lurus dan panjangnya 1, ortonormal. Atau kalau mau dituliskan secara umum jadi E1 dot EI dot EJ ya. Sama dengan 1 kalau I dan J-nya itu sama ya. 0 kalau I dan J-nya itu tidak sama dia itu. Kemudian ada teorema itu ya, teorema yang di bawah itu. Misal E1, E2, E3 adalah basis ortonormal dan misal A-nya itu sama dengan itu, jadi kombinasi linear dari E1, E2, E3 dan B-nya juga kombinasi linear dari E1, E2, E3, maka A dot B sama dengan A sama ya. Jadi kalau E1, E2-nya itu basis ortonormal ya, berarti A dot B-nya itu bisa dinyatakan seperti itu. Norm A-nya juga itu sama ya. Kemudian AI itu sama dengan norm vektor A didotkan dengan EI ya. Jadi AI sama dengan A dot EI ya, vektor A dot vektor EI. Kemudian misal ada suatu vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi vektor basis ortonormal itu ya. Jadi A sama dengan A1 E1 ditambah A2 E2 ditambah A3 E3 adalah vektor tak nol dia. Kemudian didefinisikan theta I ya, theta I adalah sudut antara A dan EI ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai arah kosinus ya. Jadi cos theta I disebut arah kosinus dari A ya. Jadi A dot EI itu sama dengan norm A dikali dengan cos theta ya. Tadi kan ada rumusnya A dot B sama dengan norm A dikali norm B dikali dengan cos theta ya. Tapi yang ini A didotkan dengan EI, di mana EI itu kan normnya 1, makanya di sini tidak ada norm EI-nya dia, langsung hanya norm A dikali dengan cos theta I ya, karena theta I-nya itu sudut antara A dan E1 jelas ya. Nah, sehingga diperoleh cos theta I itu sama dengan A I. Kenapa AI tadi? Nah, dari sini soalnya. Lah, dari sini ya. A dot EI itu sama dengan AI ya. Berarti cos theta yang depan ini dia jadi AI, terus norm A-nya pindah ke depan ya. Jadi cos theta I sama dengan AI per norm A. Sehingga kalau dihubungkannya dengan vektor satuan pada arah A ya, jadi UA ini vektor satuan pada arah A, jadi vektor A dibagi dengan norm A, nah, itu diperoleh sebagai ini ya, jadi A1 per norm A, A2 per norm A, jadi kan vektor A nya dibagi dengan normnya dia. Nah, ternyata A1 per norm A itu sama dengan cos theta 1 ya, menurut hasil yang ini, persamaan yang ini. Kemudian A2 per norm A itu sama dengan cos theta 2, kemudian A3 norm per norm A itu sama dengan cos theta 3 ya. Jadi arah kosinus ya. Jadi sebenarnya ini digunakan untuk menentukan arah dari suatu vektor, tapi menggunakan sudut-sudut ya. Jadi menggunakan sudut theta 1, theta 2, theta 3. Jadi nanti ketahuan dia itu arah dari vektor A-nya itu mengarah kemana dia. Asalkan ketahui theta 1 beratnya berapa, theta 2-nya berapa, theta 3-nya berapa dia. Kemudian ada perkalian vektor dari vektor. Jadi kalau dot product itu adalah perkalian skalar dari skalar. Kemudian ada perkalian vektor dari vektor. Apa itu? Yaitu cross product. Kenapa disebut perkalian vektor dari vektor? Karena cross product hasilnya juga vektor. Jadi vektor A dicrosskan dengan vektor B, nanti hasilnya adalah suatu vektor juga dia. Definisinya seperti itu ya. Jadi A cross B sama dengan A2 B3 min A3 B2 E1 ditambah A3 B1 min A1 B3
vektor A ini ya, ditambah A1 B2 min A2 B1 vektor E3 ya. Ini definisi cross product ya. Atau agar gampang diingat, dia itu ternyata yang ruas kanan ini kalau dikembalikan itu jadi determinan dia. Jadi A cross B itu sama dengan determinan dari ini ya. Jadi awalnya ini kadang ada yang menuliskan sini IJK ya. Jadi vektor ortonormalnya dia menuliskan vektor I, vektor J, vektor K, atau dituliskan ini ya menggunakan E ya, E1, E2, E3 ini vektornya. Kemudian sini adalah komponen dari vektor A, jadi A1, A2, A3. Kemudian yang paling kanan, kolom paling kanan, dan itu adalah komponen dari vektor yang kedua, vektor B, jadi B1, B2, B3. Ini kalau dideterminkan kembali ke ruas kanan yang definisi di atas ini. Nah, jadi makanya untuk gampang menghafalnya, dia definisi dari cross product itu sama dengan determinan ini ya, determinan ini kalian ingat-ingat. Oke, kemudian ada teorema. Jadi kalau A cross B dinormkan ya, itu sama dengan norm A norm B dikali sin theta ya. Ingat ya, ada normnya ya. Jadi bukan hanya A cross B sama dengan, jadi A cross B sama dengan norm A norm B sin theta. Soalnya tadi kan di awal itu A dot B sama dengan norm A dikali norm B cos theta ya. Berarti kalau cross dia itu sama dengan norm A kali norm B sama dengan sin theta. Enggak ya. Soalnya di sini pastikan ada normnya dia itu. Jadi norm dari A cross B ya sama dengan norm A norm B sin theta. Oke. Kalau secara geometris ini nanti norm A cross B itu sama dengan luas jajaran genjang yang dibentuk oleh A dan B dia itu. Ya, jadi ada vektor A dan B membentuk jajaran genjang, itu luasnya dia. Kemudian A cross B itu pasti tegak lurus dengan A ya, jelas ya. Jadi A cross B itu akan menghasilkan vektor ya. Vektornya itu, hasil cross produknya itu akan tegak lurus dengan A dan juga tegak lurus dengan B dia ya. Jadi A cross B itu tegak lurus dengan A dan juga A cross B itu tegak lurus dengan B ya. Jadi kalau digambarkan nanti A cross B itu vektor yang tegak lurus dengan A dan B sekaligus dia itu. Kemudian A cross B itu sama dengan vektor 0 jika dan hanya jika A dan B-nya tak bebas linier ya. Jadi A cross B itu sama dengan vektor 0 kalau A dan B-nya itu tak bebas linier ya, bukan bebas linier ya, tak bebas linier. Kemudian beberapa sifat cross product. A cross B tidak sama seperti dot product, dia itu komutatif. Kalau A cross B tidak berlaku komutatif ya. Berlakunya A cross B sama dengan min B cross A dia itu. Kemudian kalau A cross B plus C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C ya. Kemudian ada vektor A dikali dengan skalar K dikroskan dengan B, itu hasilnya sama seperti A cross B terlebih dahulu kemudian dikali dengan skalar K ya. Kemudian A cross A sama dengan vektor 0. Flash quiz, apa makna geometris dari dot product dan cross product? Oke, barusan saya sudah sedikit menggambarkan itu ya. Silakan dijawab. Nah, dan juga ada perkalian rangkap 3. Perkalian rangkap 3 dan ini ada apa ini? Ini ada kelihatan ini tulisannya, ini terlalu panjang ini. Ada perkalian rangkap 3 ya. Jadi perkalian rangkap atau disebut triple product ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ada triple product ya. Jadi ada dot product, cross product, ada triple product. Jadi kalau dot product dan cross product sudah kalian umum ketahui. Kalau triple product itu definisi pertamanya ini adalah vektor ortonormal ya. Nah, kalau yang triple product ini dia determinan langsung isi kolom pertama itu sama dengan komponen-komponennya A, kolom kedua itu komponen-komponennya B, kolom ketiga itu komponen-komponennya C dia itu. Ya. Kemudian kalau muncul pertanyaan A dot B cross C, kira-kira kerjakan terlebih dahulu adalah B cross C dia. Ya.
Soalnya kalau A cross B terlebih dahulu, A dot B terlebih dahulu yang dikerjakan, nanti hasilnya kan skalar. Skalar dicrosskan dengan C, tidak bisa. Skalar dia itu. Ya. Dan ternyata perkalian campuran itu kadang tidak perlu juga. Jadi tidak perlu dituliskan kurungnya yang mana dikalikan terlebih dahulu, malah tidak perlu ya, hasil nya pasti sama dia. Ya, jadi triple product kadang tidak perlu dioperasikan dia itu. Tapi sebagai ciri-cirinya dia mesti dituliskan dalam kurung siku nih, kurung siku A B C ya. Itu perlu kalian ingat-ingat. Kemudian teorema 1.7, jadi triple product dari A B C itu sama dengan 0 ya, 0 saja. A dot B dikali dengan C min A dot B dikali dengan C dia. Kemudian ini ada akibatnya dari yang teorema 1.8 itu ya. Nah, ini bisa kalian baca, kalian pahami. Siapa tahu nanti muncul dia di pertanyaan ataupun di pembuktian. Oke, ini ada flash quiznya. Ini ada beberapa flash quiznya ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Silakan dijawab semuanya sekaligus. Jadi ada 10 pertanyaan. Ya, jadi satu flash quiz ini terdiri dari 10 pertanyaan, dijawab semuanya. Sebutkan definisi vektor. Muncul lagi ternyata. Vektor U1, U2, UN bebas atau tak bebas linear jika titik-titik, kalian jelaskan. Basis adalah titik-titik, kalian jelaskan. Apa maksud dari ruang Euclid dimensi 3? Itu kalian jelaskan. Vektor ortogonal adalah titik-titik. Tuliskan definisi dot product dan cross product. Apa definisinya? Basis ortonormal adalah apa? Definisinya basis ortonormal. Boleh dengan bahasa kalian menjawab flash quiz ini karena terkait dengan beberapa definisi nih ya. Bisa kalian gunakan bahasa sendiri ya. Tuliskan definisi triple product. Apa nama lain dan dari dot product dan cross product? Apa makna geometris dari proyeksi skalar dan proyeksi vektor? Nah, sepertinya sebagian besar semuanya ini sudah saya jelaskan. Ya. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan, semoga dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin agak sedikit cepat saya menjelaskannya, tapi bisa kalian ulangi nanti di videonya jika ada merasa yang belum mengerti gitu ya materinya. Nanti kalau memang tidak ada yang masih belum juga mengerti meskipun diulangi materinya, bisa langsung ditanyakan ke saya melalui media yang telah disediakan. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya.